Anggota mengaji iko juga mengaji tambahan. Nah, tu orang ni dibuka suku ke ada je. Dah, ya wala, awak kan pakai peti air, wala. Bukan minta yang dia nanti dibuka begitu kan. Kedua Ya lah, like kamu tak di malam selayan, malam saya sama ni. Bisa kau sertifikat di mana? Bismillah adalah podologi ya. Ada orang menawarkan mah untuk tafsir Quran, tafsir hafiz Quran, tamat juz 1 2 kau dah dia 1.000 atau muhsin aja. Kayak dia daftar gratis. Karena sih dua itu lama-lama kan. Jadi kau ini selesai ustaz dari kantornya sama aja di rumah. Boleh ulang apa ya nan permangannya itu juga ulang. kajian mas nama leh nak. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب أتمم لنا بالخير. Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Hikam, baik itu pengarang matan maupun pengarang syarah, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin salih wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-ibaratu qutun li a'illah. Al-ibaratu qutun li a'illatil mustami'in.
walaisa laka illa ma anta lahu akilun. Baramlo ibarat alatinan ibarat yang mengibaratkan dengan ibarat itu ahli ini tariqah, ahli ini jalan. Daripada ilmu dan ma'rifah. Ba'ala baramulo makanan bagi keluarga. Sianyo orang yang mendengar mereka itu. Makanan bagi keluarga orang yang mendengar mereka itu. Baramulo idafat baramulo bagi bayan. Artinya hiyo nyonan ibarat itu daripada sakiro maknanya ibarat. Ba'ala baramulo makanan bagi makanan arwah. Makanan ruh keluarga. Dan baramlo mereka itu baramlo orang yang mendengar mereka itu. Lagi orang yang berkehendak mereka itu kapadoma yang ditamukan orang yuma kapada mereka itu daripada pelajaran dan hikmah. Seperti yang sungguhnya makanan indrawi, sungguhnya makanan atau mengenyangi bagi badan orang yang berkehendak mereka itu kapadonyo makanan indrawi tadi. Makanan hisi tadi makanan yang bersifat fisik. Makanan yang bersifat indrawi artinya apa? Makanan yang bersifat fisik. Bersifat material. Dan tiadolah bagi engkau kecuali ma yang barang engkau bagi nyoma orang makan. Jadi kalau ada orang menjamu ya mengundang kita kepada sebuah jamuan, di situ banyak tuh makanan bermacam-macam lauk, sambal banyak. Ada ayam, ada ikan, ada daging, enak. Ada nasi putih, ada yang dengan sambal, ada soto, ada sate misalnya. Nama yang dapat dia awak namanya tentu yang Allah awak makan. Artinya seperti yang bahwa sungguhnya makanan hisiah, itu makanannya bersifat fisik, material, ba'ala sungguhnya bertikai-tikai. Mangko tidak patuhlah bagi seorang daripada makanan itu ma yang patuh ma bagi yang lain. Karena bertikai-tikai tabiat mereka itu dan peradan selera mereka itu. Anak seperti itu, seperti demikian pula lah makan maknawiyah itu. Alati dan makan maknawiyah itu difahami orang iyo makna itu daripada ibarat yang bertikai-tikai. Jadi makanan yang bersifat makanan jasmani itu kan selera manusia tidak sama. Beda-beda selera, enggak. Seperti orang pai barale, kalau menunya banyak tuh, ada yang suka ikan sambal, ada suka daging, ada suka ayam. Tak sama selera manusia tuh. Maka karena selera tadi beda-beda, yang dimakannya juga beda-beda. Seperti itu juga lah makanan ruhani.
atau makan rohani makna yang difaham dari ibarat yang disampaikan oleh guru sufi. Jadi memang kau tidak patilah bagi seorang daripada makanan maknawi itu, yang pati bagi yang lain. Karena bertikai-tikai mazhab mereka itu dan berlainanlah tuntutan mereka itu. Maka kadang-kadang ditamukan orang akan ibarat atas satu jamaah. Mangko memahamilah tiu-tiu akan salah satu daripada jamaah itu akan yang tidak memahami akan yuma itu yang lain. Dan kadang-kadang dipahami orang lah, ada kadang-kadang memahamilah ada setengah mereka itu daripada kalam, alazinan kalam, yang mandanga ya setengah akan kalam, dan kadang-kadang memahami setengah mereka itu daripada kalam, alazinan kalam, yang mendengar setengah akan kalam itu akan dipahami akan makna yang tidak ngaju akan mana itu mutakallim. Dan berbekaslah batinnya setengah dengan demikian akan sempurna bekas yang mencengangkan. Itu yang positif ya. Nah, kadang-kadang apa yang disampaikan oleh mutakalim dengan satu ibarat, pendengar itu kadang-kadang bisa memahami sesuatu yang lain. Yang lain itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau negatifnya misalnya guru menyampaikan kaji di nenelo anak-anak kita bawa pulang dan buat kita tinggal ya enggak. Di setengah memahami apa? Kita pulang mereka terompanca dibawa pulang buat ditinggalnya. Aku guru nyampe tadi aja kan. Cuma malang kaji cek. Muka si guru tuh sipai-sipai nang buat ditinggal. Nah, elok-elok nak dibawa pulang. Dipahaminya enggak? Terompa buat dan dibawa ke surga tadi ditinggal, terompanca dibawa pulang. Nah, itu nama negatifnya pahami nama itu. Jalan lain di tafsir itu. Nah, misalnya guru nyampein kaji, jangan berpegang kepada amal. Karena amal itu tidak akan menyampaikan awak. Amal itu nak masuk susah guru. Dipahaminya, pulang jadi suka keceh, kita tidak perlu banyak-banyak beramal. Tidak amal itu nak menyampaikan awak. Perlu banyak sholat doy. Hilang salah satu yang hati lah. Jadi itu memahami alamat itu yang salah, yang negatif. Tapi kalau ada lo sebagian orang memahami yang positif. Seperti yang telah hamba sampaikan sebelumnya, kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kata beliau, tadi malam saya bermimpi. Aku datang kepada satu hidangan di meja makan, lengkap situ tuh, ada ayam, ada ikan, banyak sambal. Tiba-tiba datanglah kucing kadang. Dimakan sambal kadang tadi itu. Ada jamaah menangis menangan tuh. Coba cerita bahwa sambal yang dimakan itu dimakan kucing. Ada jamaah menangis. Agak tuh anak sebelum kajian ini hebat banget ya. Ada bengkaji nak bayi dalil Al-Quran dan hadis. Lengah juga. Kaji serius disampaikan, lengah juga. Ayah kaji itu sampai menangis juga.
Ada yang dipahami dengan nama nenggih tadi itu, yang dipahaminya adalah nyelapai ibadah. Seharusnya dapat pahala dan banyak. Tiba-tiba karena sifat tercela ada di hati pahala tadi habis saja. Buluih. Itu ibaratnya samba lauk na lama tadi itu di lagian dek kuciang. Nah, itu contohnya untuk memahami kalam makna yang mungkin itu tidak dimaksud oleh si mutakalim, tapi itu baik, positif. Jadi itu kata pengarang, kadang-kadang memahamilah setengah mereka itu daripada kalam alazinan kalam yang madanga akan yu kalam itu, madanga setengah akan yu kalam, akan dipahami akan makna yang tidak menyengaja akan yu makna itu si mutakalim. Dan berbekaslah batinnya si setengah itu dengan demikian akan sampai bekas yang mencengangkan. Dan kadang-kadang memahami dipahami orang daripada kalam itu akan lawan ma yang menyengaja kayak mutakalim dengan yuma. Contoh yang tadi itu. Sengaja pengarang itu, penulis itu dalam awal hikam itu adalah agar awak meninggikan cito-cito jangan bergantung kepada amal, bergantung kepada Allah. Nah, aku mau kasihna ikut contoh orang-orang yang banyak salah paham dalam kaji tasawuf itu. Kita tidak perlu banyak beramal. Sebab apa? Amal itu tidak akan menyelamatkan awak. Yang akan menyelamatkan awak apa? Rahmat Allah. Contohnya itu, guru menyampaikan adab itu harus dijaga kepada guru. Dibaca kisah-kisah ulama dulu dan hebat-hebat adab itu. Itu misalnya Syabdur Rauf, santiang adab ke guru. Waktu itu Burhanuddin. Ada sebagian yang salah paham. Agak tuh mengaji itu tidak perlu, adab tidak perlu. Kalau adab lah santiang, kaji itu rapi bukannya itu. Itu salah paham kaji itu. Ulama dulu bismillah ngaji ya. Ya. Tak perlu rajin-rajinnya mengaji, yang penting kalau adabnya. Kalau adab santiang rapi kaji itu. Jadi tujuannya tadi cerita itu apa? Itu hanya menekan ke masalah adab, bukan menyebabkan malah mengaji. Ini malah mengaji, dia jadikan itu sebagai alasan untuk tidak rajin mengaji. Malah mengaji. Enggak. Adab bila nan perlunya. Jadi di situ pula lah kadang-kadang enggak. Beberapa orang murid dari guru yang sama kadang-kadang bisa berbeda pemahaman tadi. Tapi beda pemahaman sepanjang itu positif, nggak masalah. Roh. Ya masalah itu kadang-kadang ada pemahamannya yang tidak tepat, yang negatif, yang menyimpang. Itu namanya itu salah paham, salah kaprah. Hah? Ayo, pamannya salah pas sandal ke guru, badis balok ke guru paham tadi itu. Maka sungguh mandanggalah setengah mereka itu akan sikail berkata sikail. Kau sair kau malin, coba malin, sair malin.
Kalau syair ke dalam bahasa Arab kan ada apa yang namanya bahare. Bahare ke? Izal isru namin sa'aba nawalat fawasil sar balaila kabin nahari wala tashrab bi aqdahin sigarin fa innal waqta dakin anil anis sigari. Apabila 20 dari Saban telah berlalu 20. Maka perhubungkanlah dengan engkau akan minum malam engkau dengan siang. Ada orang baca syair, agak tukar syair tadi. Apabila lah sampai tanggal 20 Sa'ban. Amkasu itulah dake bulan puasa. Bulan puasa ba? Wak kemanahan lah ya. Boleh minum siang hari dulu lah. Boleh makan siang hari. Karena itu maka hubungkanlah dengan engkau akan minuman malam engkau dengan siang. Apa banyak minum. Waktu lah singkek 10 hari lah tinggal bulan Sa'ban. Pagunakan waktu na singkek kau apa banyak minum. Dan janganlah minum engkau dengan cerek yang kecil. Jangan minum cerek yang nenek kadang cerek tak boleh minum aku. Maka bosnya waktu balas sungguhnya sampai waktu dari padunan kecil. Kau syair. Ada orang yang memahami itu. Mangko keluarlah yo seorang hal kedam berlari-lari. Ateh wajahnya seorang hatenggo datang seorang akan Makkah. Dan senantiasa seorang ba'atir senantiasanya mujawir. Mujawir apa tuh? Artinya tinggal dengan yo Makkah itu. Berdomisili di Makkah itu hatenggo lah mati yo seorang. Kira-kira ada yang dipahami bang tadi itu sudah syair tadi itu. Atau balik kira-kira dipahaminya. Mandangka syair itu langsung nyoba lagi pergi ke Makkah. Nyo ndak perlu dengan dunia. Lainnya sama lain bebas kerjanya lah. Apa hubungannya tuh? Padahal mah 20 Saban barunya kan. Iya. Ani pahaminya tuh sampai mode itu. Menangga syair tadi itu langsungnya pergi ke Makkah. Aisyah muka sini pahaminya tuh. Mukasinya adalah waktu tinggal di dunia aku tinggal sengeneknya lah. Kesempatan tinggal di dunia hanya tinggal sakete. Maka waktu nasa ngenek ko jangan disisiukan. Rebut peluang itu sebelum aja sampai bilangan sudah. Itu nanti dipahaminya di ulangan tadi itu. Dalam itu nak makna padahal sayangnya biasanya 20 Saban telah berlalu. Artinya lah kini lah tanggal 20 Saban kuma. Tanggal 21. Ada ke bulan poso. Ini kok pupue minum. Sabau poso lah ke. Jangan minum dengan cerek yang kecil. Sebab waktu sudah sempit. Artinya ajal kita, umur kita, waktu kita di dunia kau tidak lama lah. Jadi jam biasa-biasa aja bebadai tadi itu. Biasa-biasa kini harus
ditingkatkan. Karena masuk bukan lapang lah, masuk sudah kasib singkat. Jadi kok contohnya orang memahami makna dari kalam yang mungkin itu tidak dimaksudkan oleh si mutakallim. Tapi makna tadi adalah baik, positif. Mangko keluar ya seorang akan berlari-lari atau wajahnya seorang atau yang datang seorang akan Makkah dan senantiasa seorang senantiasanya mujawir dengan Makkah atau bercampur dengan Makkah itu. Ya, berdomisili dengan Makkah tengok lah mati iyo seorang. Terus no katimah dia. Jadi desa airnya ndak tersentuh hati ya. Aja dengan sebuah syair tersentuh hatinya. Memahami makna. Terus no katimah dia. Iya tentu iya. Aje. Bukan sama dia lah. Gila, gila dia. Allah. Mulung ibarat Allah dinani ibarat dengan ibarat orang dan ibarat yang berperan ahli ilmu syarikat daripada ilmu dan makrifat Ta'ala para mulau kau datang ada je Kut makanan itu makanan. makanan keluarga makanan keluarga Makanan bagi keluarga. waktu Makanan bagi keluarga. makanan bagi keluarga yang Keluarga yang mendengar mereka itu. yang mendengar mereka itu artinya